Selamat datang di mata kuliah Palliative Care in Nursing. Di week 13 ini kita akan belajar mengenai Family Support in Palliative Care bersama dengan saya, Teresia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami keluarga dan caregiver dalam konteks paliatif dan memahami pentingnya dukungan keluarga dan caregiver. Yang ketiga adalah mengidentifikasi prinsip dalam bekerja sama dengan pemberi asuhan keperawatan dalam setting perawatan paliatif. Kalau kita berbicara dengan keluarga, ada begitu banyak definisi keluarga. Dari sisi struktural, keluarga itu diartikan berdasarkan keanggotaan dan hubungan antar keluarga. Misalnya, keluarga Bapak X atau anak-anak dari Ibu S. Yang kedua adalah tentang fungsional, yaitu menitikberatkan keluarga kepada fungsi untuk memiliki dan mengasuh anak atau prokreasi. Jadi keluarga dititikberatkan pada jumlah anak. Yang ketiga adalah interaksi, keluarga yang didasarkan pada interaksi. Setiap anggota di dalam keluarga punya peran dan relasi antar anggotanya sangat dinamis. Misalnya dalam arti luas, grup pertemanan. Yang keempat dari sisi simbolisme, keluarga yang menitikberatkan kepada memiliki satu kisah yang sama atau simbol yang sama ataupun berupa simbol yang berupa material. Misalnya, keluarga dengan kepemilikan terhadap satu bidang tanah atau aset. Selanjutnya, keluarga di dalam konteks paliatif. Jadi setiap penyakit, baik itu serius ya penyakit yang berat, penyakit yang akut, kronik, atau penyakit yang mengancam kehidupan, sebenarnya adalah sesuatu pengalaman yang berat bukan hanya untuk pasien namun juga kepada keluarganya. Jadi sangatlah penting bagi healthcare profesional untuk juga memahami bahwa keluarga dan juga anggota keluarga dari pasien itu memiliki transisi atau perubahan dari sisi emosional, fisik, sosial, dan spiritual dari sepanjang penyakit hingga ke end of life, bahkan juga memasuki periode berduka. Oke, kalau tadi belajar mengenai keluarga, maka sekarang kita belajar mengenai pengasuh keluarga ataupun family caregivers dan caregivers pada umumnya. Oke, family caregivers adalah anggota keluarga yang dipilih atau ditunjuk untuk merawat anggota keluarganya yang tidak dapat melakukan aktivitas harian sendiri atau secara mandiri. Family caregivers itu bisa keluarga, anggota keluarga maupun juga teman ataupun juga tetangga yang memiliki hubungan yang cukup penting dengan pasien, dan juga dia bisa menyediakan bantuan ataupun dukungan kepada pasien, baik yang memiliki penyakit akut, kronik, maupun kondisi disabilitas. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap kebutuhan fisik dan emosional dari si pasien. Ini pengertian caregiver secara informal. Namun secara formal, caregivers itu bisa juga orang yang terlatih dan dibayar untuk jasa merawat orang sakit. Yang selanjutnya, family ataupun caregiver dalam konteks paliatif. Jadi keluarga ini kan satu kesatuan ya, dan di dalam keluarga terdapat ketergantungan secara emosional dan juga bisa juga terjadi ketegangan antara anggota keluarga. Jadi peran anggota keluarga ini dalam merawat anggota keluarganya yang sakit itu dimulai sejak diagnosa ditegakkan dan sepanjang perjalanan penyakitnya. Family caregivers ini membutuhkan informasi yang pasti terkait perawatan dan juga penyakit pasien sesuai dengan tahapan penyakitnya. Oke, tugasnya bisa beragam, dari mulai activity daily living atau ADL, dari mulai personal hygiene, misalnya mandi ataupun keramas dan sebagainya, toileting ataupun menyiapkan makanan, dan juga membantu mobilitas, berpindah dari satu tempat, misalnya dari tempat tidur ke kursi atau kursi roda dan sebagainya.
atau juga kebutuhan fisik lain, misalnya pemberian obat ataupun perawatan luka, ataupun kebutuhan psikologis, misalnya menyediakan support emosional atau support psikologis, atau juga bagaimana membantu pasien untuk bisa berhadapan dengan emosi pasien tersebut ya. Oke, ada banyak negara yang cukup menjadi concern ya caregiving atau pemberi asuhan kepada pasien. Contohnya di Amerika itu dari tahun 2015 sampai 2020 banyak sekali peningkatan dari 43 juta sampai 53 juta warga Amerika yang menjadi pengasuh bagi ataupun caregiver bagi anggota keluarganya yang sakit. Juga banyak keluarga yang sulit untuk family caregivers yang sulit untuk mendapatkan ataupun mengorganize bagaimana perawatan kepada pasien. Contohnya lagi warga Amerika itu mengalami peningkatan yang menjadi membantu ataupun merawat keluarganya yang dengan Alzheimer atau demensia, meningkat dari 22% ke 26%. Dan juga more family caregivers report their own health is fair to poor. Jadi family caregiver itu banyak yang mengeluhkan bahwa kondisi keadaan si caregiver ini pun sebenarnya mulai menurun ya, dari 17% sampai 21% meningkat, mengatakan bahwa sebenarnya caregiver itu juga mengalami kondisi fisik yang tidak baik. Dan kebanyakan family caregivers kalau di Amerika itu adalah perempuan. 61%-nya adalah perempuan, 39% laki-laki. Dan mereka si caregiver ini juga memiliki impact atau berdampak kepada pekerjaan mereka. 61% mengatakan demikian. Nah, gimana nih bagaimana kondisi keluarga ataupun family caregivers ataupun caregivers pada umumnya untuk kondisi-kondisi paliatif di Indonesia? Apakah di antara mahasiswa ada yang memiliki informasi seperti yang didapatkan dari sumber dari US ini? Silakan boleh jabarkan mungkin di dalam forum diskusi ya. Oke, isu psikologis yang dialami oleh family atau keluarga dari si pasien yang memiliki kondisi paliatif ataupun caregivernya adalah yang pasti lelah ya, exhaustion atau emosional, lelah secara fisik dan juga secara psikologis. Juga bagaimana menghadapi kebutuhan si pasien yang terlalu banyak, juga grief dan distress. Dia juga pasti mengalami rasa kehilangan ataupun juga distress, dan juga mengalami ketidakfamiliaran dengan proses perburukan ataupun juga proses kematian. Juga mereka mengalami ketakutan apa yang akan terjadi kepada pasien atau kepada keluarga mereka. Mereka juga takut menjadi seorang yang memberi asuhan yang gak kompeten, ataupun takut salah dalam melakukan tindakan, ataupun juga takut salah dan juga malah menimbulkan bahaya bagi si pasien, ataupun banyak ketidakcocokan ataupun ketidaksesuaian dengan pihak keluarga yang lain. Nah, dalam hal ini kita harus benar-benar memahami bahwa keluarga ataupun keluarga yang memberi asuhan kepada pasien ataupun caregiver secara umum itu harus ditempatkan itu juga sebagai penerima asuhan keperawatan dari perawat maupun penerima asuhan secara umum dari healthcare profesional ya. Jadi mereka juga harus kita tempatkan
sama seperti pasien. Jadi mereka juga harus kita perhatikan dari sisi fisik maupun psikologis yang mereka alami ketika mereka merawat pasien. Oke, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari keluarga dari pasien maupun keluarga yang bertugas untuk merawat pasien? Mereka itu butuh disupport gitu oleh tim medis maupun dari dokter dan perawat. Yang kedua, mereka juga butuh komunikasi yang jelas, yang sesuai dengan pemahaman mereka bersama pasien maupun juga caregiver. Juga mereka perlu disupport untuk perawatan di rumah pastinya. Juga mereka membutuhkan informasi apakah bisa dibantu oleh home care profesional juga, itu juga bisa. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Lalu mereka juga butuh empati dan juga bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan juga dapat memastikan bahwa mereka dapat memberikan kualitas layanan yang baik. Nah, biasanya gimana nih menurut Gallagher dan Krawick 2013, dari family atau caregiver 57% itu tidak selalu mendapatkan informasi yang cukup. 30%-nya juga tidak menerima dengan cukup atau adekuat mengenai kondisi medis keluarganya tersebut. 46% berkeinginan mendapatkan lebih informasi tentang proses kematian. 28% melaporkan memiliki kontak adekuat dengan anggota kepercayaan atau agamanya, mungkin dari pemuka agama. Sepertiga pasien ingin mengetahui apa yang harus dilakukan saat proses dying terjadi. Oke. Nah, lalu domain caregiver itu apa aja sih? Secara konteks, bagaimana hubungan mereka dengan pasien dan lingkungannya di mana? Apakah di rumah ataukah di rumah sakit? Jadi membantu untuk menjaga si pasien, atau berapa jumlah anggota keluarga dalam rumah tersebut. Lalu bagaimana status kepegawaiannya atau status si pemberi layanan ini. Kalau misalnya bukan anggota keluarga ya, tapi kalau anggota keluarga pasti ya memang itu bagian dari keluarganya gitu. Lalu skill dan kemampuan, bagaimana kepercayaan dirinya, bagaimana kompetensinya, apakah dia memiliki kecukupan dalam pengetahuan, misalnya dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital misalnya bagi si pasien. Nah, itu juga perlu dikaji atau di-assess. Lalu perception of health and functional status of care, apakah si pasien ini dibantu untuk ADL-nya, ataukah ADL-nya dibantu dengan alat, ataukah ada psikososial, kebutuhan psikososial, apakah ada cognitive impairment atau ada gangguan secara kognitif, misalnya mungkin pada pasien-pasien dengan kondisi demensia ataupun Alzheimer, apakah ada behavioral problem, apakah ada prosedur tertentu, prosedur medis yang harus dikerjakan. Lalu domain well-being of caregiver, bagaimana si caregiver ini mempersepsikan kesehatannya sendiri, lalu bagaimana kondisi kesehatannya, apakah ada depression ataupun distress yang lain dalam diri si caregivernya ini, lalu bagaimana kualitas hidup dari caregivernya ini. Nah, ini adalah domain caregiver yang perlu dikaji oleh healthcare profesional dan khususnya perawat. Oke, apa yang dapat dilakukan? Yang pasti kita bisa menyediakan support kepada caregiver ataupun family caregiver. Lalu juga kita bisa memberikan respect kepada mereka. Lalu juga kita bisa menanyakan bagaimana cara kita membantu mereka. Lalu juga evidence based research nih. Untuk caregiver nih banyak sekali sebenarnya evidence based research. Intervensi apa yang bisa meningkatkan misalnya kualitas hidup dari
family caregiver ataupun caregiver ini, contohnya misalnya psychoeducational, misalnya mereka diberikan edukasi mengenai informasi tentang seluk-beluk penyakit dari si pasien, ataupun juga dukungan secara psikologis. Bisa juga skill training, misalnya bagaimana mentraining memobilisasi pasien, ataupun misalnya skill yang lain itu bisa diberikan kepada mereka supaya mereka pun bisa lebih skillful di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari di dalam merawat pasien ataupun merawat anggota keluarganya. Lalu yang terakhir juga bisa therapeutic counseling. Jadi counseling dibutuhkan juga, ataupun intervensi yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dari si caregiver ini. Mungkin juga bisa menurunkan tingkat stres atau tingkat distress ataupun tingkat depresi dari caregiver di dalam menjalani kesehariannya di dalam merawat pasien ataupun keluarganya. Oke, dalam kesimpulan, kesejahteraan keluarga dan caregiver berhubungan erat dengan kesejahteraan pasien. Jadi dukungan kepada keluarga dan caregiver sama pentingnya dengan dukungan terhadap pasien. Maka keluarga dan caregivers itu berhak mendapatkan asuhan atau pelayanan dari healthcare profesional. Ini referensinya, dan terima kasih. Untuk menutup, ada satu kalimat demikian: God gave burdens, He also gave shoulders. Terima kasih.